Hai sahabat, apa kabar hari ini? Aku seneng banget kita bisa mengobrol lagi. Yuk, kita bikin obrolan ini seperti kita lagi duduk santai di teras rumah sambil minum teh. Aku mau cerita sesuatu yang sering banget kita alami, yaitu masalah. Setiap orang pasti memiliki masalah, mau itu masalah kecil seperti telat bangun, sampai masalah besar seperti kehilangan orang yang kita sayangi. Terkadang masalah itu bikin kita pengen kabur aja, iya enggak? Pengen tutup mata, pura-pura enggak ada. Tapi aku belajar sahabat, lari dari masalah itu sama aja kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi nggak maju kemana-mana. Nah, di obrolan kali ini aku mau sharing gimana caranya masalah bisa kita ubah menjadi kekuatan hidup. Yang pertama perlu kita lakukan, dengan kita menyadari dan mengakui masalah itu ada. Sahabat, dulu aku sering berpura-pura kuat kalau ada masalah. Aku pasang wajah senyum, tapi di dalam hati sebenarnya remuk. Aku kira dengan aku pura-pura gak ada masalah, semuanya bakal baik-baik saja. Ternyata malah sebaliknya. Masalah makin menumpuk. Contoh nyatanya, aku pernah mengalami patah hati. Awalnya aku lari dengan menyibukin diri, pasang topeng ceria. Tapi makin aku hindari itu, makin sakit rasanya. Dan semakin aku mengingat dia, akhirnya aku belajar jujur. Aku mengatakan sama Allah, ya Allah, aku lagi patah hati. Aku menangis saat itu. Aku tulis semua perasaan di kertas. Dan lalu aku membakar kertas itu. Dan anehnya, setelah aku akui, aku merasa lebih lega. Sahabat, dengan kita mengakui masalah, bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda kita berani. Langkah kedua yang aku lakukan, jangan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Terkadang masalah datang, kita langsung menyalahkan diri sendiri. Kita tanpa sadar mengatakan, aku bodoh banget ya, aku gagal, aku gak layak bahagia. Aku pernah begitu waktu usahaku sepi pembeli. Aku bilang ke diri sendiri, mungkin aku memang gak pantas sukses. Itu salah loh sahabat. Dari situ, lama-lama aku menyadari, masalah itu bukan buat menjatuhkan aku. Allah kasih masalah biar aku belajar lebih sabar, lebih tekun. Sahabat, kalau kamu lagi nyalahin diri sendiri, stop sejenak. Tarik nafas dalam. Ingat, kamu manusia. Wajar kalau salah. Wajar kalau jatuh. Tapi kamu juga memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ketika aku belajar melihat dari sisi lain. Sahabat, masalah itu kayak koin. Kalau kita cuman melihat dari satu sisi, yang ada cuma gelapnya saja. Yang ada hanya negatifnya saja.
Tapi coba putar koin itu. Ada sisi lain yang bisa kita jadikan pelajaran. Contohnya, dulu aku sering iri melihat orang lain bahagia, punya pasangan, punya rezeki lancar. Sementara aku masih stuck. Tapi setelah aku renungin itu semua, ternyata Allah lagi ngajarin aku buat lebih bersyukur. Allah lagi ngajarin aku buat mandiri dulu, kuat dulu, baru nanti dikasih yang lebih baik. Kalau aku gak pernah mengalami kekosongan itu, mungkin aku gak akan pernah belajar bersandar penuh kepada Allah. Langkah ketiga yang aku lakukan, mengambil hikmah dari setiap luka. Maksudnya apa sih? Setiap luka pasti nyakitin, iya enggak? Tapi sahabat, luka juga bisa menjadi guru. Aku kasih contoh nyatanya. Waktu aku dikecewakan sama orang yang aku percaya banget, yang aku gak nyangka, ternyata orang itu justru malah menyakitiku. Aku belajar jangan menggantungkan kebahagiaan ke manusia. Dan contohnya lagi, waktu aku gagal dalam usaha pertamaku. Di situ aku mengeluarkan modal yang mungkin terlalu banyak. Tapi aku lupa mengatur semuanya. Dan dari situ aku mulai belajar tentang manajemen, belajar lebih teliti, dan itu bikin usaha berikutnya lebih kuat. Aku mulai mengevaluasi apa sih yang salah dari usahaku, apa yang harus aku pelajari dari kegagalan kemarin. Dan waktu aku sendirian, aku belajar menghargai diriku sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Jadi sahabat, jangan biarkan luka menjadi luka. Ambil pelajarannya, karena itu yang bikin kita menjadi lebih dewasa. Langkah keempat yang aku lakukan, melangkah dengan perlahan tapi konsisten. Ini sepertinya sepele, tapi gak semua orang bisa melakukannya. Masalah sering bikin kita bingung harus mulai dari mana. Tapi aku belajar, kuncinya adalah langkah kecil tapi konsisten. Misalnya gini, kalau masalahnya keuangan, jangan langsung pengen kaya besar. Mulai dari kita mencatat setiap pengeluaran, hemat jajan kecil. Contohnya lagi, kalau masalahnya hati yang hancur, jangan paksa langsung bahagia. Mulai dengan rawat diri, istirahat yang cukup, dan mendekat ke keluarga. Contoh yang terakhir, kalau masalahnya pekerjaan, jangan tunggu motivasi yang gede. Mulailah dengan selesaikan tugas kecil hari itu. Simpelnya, mulailah dengan membersihkan rumahmu dulu. Aku pernah stuck banget sahabat, tapi aku paksa diriku buat jalan pelan. 1% lebih baik tiap hari. Lama-lama 1% itu menjadi kekuatan besar yang tanpa kita sadari. Dan langkah terakhir yang aku lakukan, dengan kita mendekatkan diri dengan Allah. Sahabatku, aku gak bisa bohong. Semua cara di atas gak akan sempurna kalau kita jauh dari Allah. Karena sekuat apapun kita, hati manusia tetap rapuh.
Aku sendiri pernah merasa semua orang gak ngerti aku. Rasanya sendirian banget. Tapi saat aku sujud dan curhat ke Allah, aku merasa ditenangin. Allah itu selalu ada, bahkan ketika semua orang pergi. Masalah tetap ada, tapi hati jadi lebih kuat. Dan itu yang bikin kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Jadi sahabatku yang aku sayangi, masalah itu bukan tanda Allah benci sama kita. Justru masalah adalah tanda Allah peduli, karena Dia ingin kita tumbuh. Jangan lari dari masalah, hadapi dengan hati yang tenang. Ingat, setiap masalah itu bisa berubah jadi kekuatan kalau kita ambil hikmahnya. Kalau sekarang kamu lagi di fase sulit, tenang, kamu gak sendirian, di sana. Dan aku yakin kamu bisa melewatinya. Terima kasih udah nemenin aku ngobrol panjang hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tulis di komentar masalah apa yang paling bikin kamu jadi kuat selama ini. Kita sama-sama belajar ya sahabat. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pernah lelah berharap pada Allah.